Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan yang baru ini, yaitu bulan Juni, dan kita sudah masuk di dalam minggu yang ketiga. Nah saudara, pada minggu ini kita hanya bisa bertemu dalam video saja, karena untuk melakukan ibadah kembali di gereja diperlukan surat izin dari Bupati selaku Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Pandemi Virus Corona di Kota Sanggau ini. Ada orang mengatakan bahwa pandemi virus corona ini hanya dusta atau bohong saja dari orang-orang politik. Padahal kalau kita lihat faktanya, buktinya di lapangan, justru mereka-mereka ini yang tidak percaya adanya virus corona itu adalah pendusta besar. Sehingga akibatnya banyak orang yang mati terpapar virus corona ini, seperti di Jawa Timur dan lain sebagainya. Jadi hati-hati dengan kata-kata dusta, sebab dusta bukan saja bawa malapetaka, tapi juga kebinasaan. Mari kita baca ayatnya dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5, berkata, ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian jauh pembacaan nats Alkitab kita. Mari kita berdoa. Saat ini kami siap untuk mendengar kembali firman-Mu. Sebab itu berbicaralah kepada kami seturut rencana kehendak-Mu. Karena Engkau saja yang tahu dengan persis apa yang menjadi kebutuhan bagi jiwa rohani kami yang mendengarkan khotbah ini dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Mohon urapan Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dari pembacaan nats Alkitab tadi, saya beri judul tema atau judul khotbah kita pada minggu ini, dusta mengakibatkan kebinasaan. Saya yakin Ananias berpikir dan sama sekali tidak menyangka bahwa dusta yang ia lakukan kepada Rasul Petrus itu bisa mengakibatkan kebinasaan pada dirinya. Seperti dituliskan dalam ayat 5. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putus
nyawanya. Mungkin Ananias berpikir, bukankah dusta itu hal yang biasa dan tidak seberat membunuh orang atau merampok orang di jalan? Bukankah dusta itu sudah umum dilakukan banyak orang di dunia, termasuk juga orang-orang yang mengaku dirinya percaya kepada Tuhan? Pernahkah saudara sadar bahwa Tuhan sejak dulu sudah melarang umatnya mengatakan dusta? Mari kita lihat di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama. Mengapa Tuhan melarang umatnya mengatakan kata-kata dusta? Mungkin kita berpikir, apa Tuhan keisengan untuk hal ini? Ini kan hal kecil, bukan apa-apa. Tetapi saya katakan, Tuhan mengatakan itu karena ada 3 alasan penting yang harus saudara ketahui. Yang pertama, saudara, karena dusta itu berasal dari si iblis. Mungkin saudara berkata, apa benar? Benar. Mari kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-44 berkata demikian. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak mula, tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, saya katakan berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Itu dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi Rasul Petrus yang penuh dengan Roh Kudus tidak salah kalau dia berkata kepada Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Dalam pembacaan Alkitab tadi ayat 3 dikatakan, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus, dan seterusnya. Saudara, akibat hatinya dikuasai iblis, Ananias berani berkata dusta kepada Petrus yang penuh dengan Roh Kudus. Apakah saudara juga masih mau bermain-main dengan dusta? Hati-hati. Mungkin selama ini saudara bisa berkata dusta kepada orang lain atau sesama saudara seiman kita di rumah, di jalan, atau juga di gereja. Tapi ingat, apa yang ditabur hari ini pasti saudara akan menuai di kemudian hari. Mari kita baca ayatnya di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saudara, ini yang diingatkan oleh firman Tuhan. Bukan hari ini, saat ini, tapi ada satu saat nanti kita akan menerima tuaian apa yang kita lakukan. Karena ini adalah firman Tuhan. Yang kedua, saudara, dusta membawa Adam dan Hawa, manusia pertama, jatuh ke dalam dosa. Mari kita lihat, saudara,
di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ini peringatan dari Tuhan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara, ini adalah kata-kata bujukan daripada si iblis. Kalau kita baca dalam ayat-ayat sebelumnya, katakan Hawa tahu bahwa ia akan mati apabila makan buah yang ditawarkan si iblis itu. Tapi sayangnya, ia tidak segera menjauh dari tempat itu. Akibatnya, ia terbujuk oleh dusta si iblis, lalu jatuh ke dalam dosa. Saat itu, si iblis juga sedang melancarkan, saudara, tipu dayanya, dustanya, bukan saja kepada Adam dan Hawa, tetapi juga kepada keturunannya sampai saat ini. Saudara, iblis melancarkan dustanya itu melalui apa? Yang diinginkan oleh manusia, yaitu kesenangan dunia yang palsu berupa harta, wanita, dan tahta atau kedudukan atau jabatan. Dan banyak orang, termasuk juga anak-anak Tuhan yang kurang iman, terjerumus oleh dustanya itu seperti Adam dan Hawa, juga Ananias dan Sapira, yang akhirnya membawa maut bagi mereka. Hati-hati. Yang ketiga sekarang, dusta mengakibatkan kutuk bagi dirinya dan anak cucunya. Mari kita buka itu di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Saya akan bacakan. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya lah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya dan mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari hadapan tuannya ini, keluar dengan kena kusta, putih seperti salju. Saudara yang kami kasihi, saya yakin Gehazi tidak menyangka bahwa perbuatan dustanya
kepada tuannya, yaitu Nabi Elisa, membawa kutuk bagi dirinya. Dan bukan saja dia, tetapi anak cucunya, yaitu penyakit yang paling ditakuti oleh orang banyak pada masa itu. Sebab penyakit ini akan menggerogoti tubuh si korban seperti jari-jari tangannya akan tanggal sedikit demi sedikit. Begitu juga jari-jari kakinya, telinganya akan koyak oleh borok dan mulai lepas sedikit demi sedikit. Hidungnya yang tadinya mancung bisa menjadi berlubang, tidaklah daging mancung, hilang. Bibirnya juga akan digerogoti, saudara, dan akhirnya seluruh tubuhnya seperti sedang dipreteli satu persatu sampai tidak berdaya lagi. Dia akan mati dan ia selamanya juga berada di tempat pengasihan. Kalau saya lihat seperti orang yang mati kena virus corona, diasingkan, hidup diasingkan, mati pun diasingkan. Bahkan banyak orang menolak dikuburkan di kampung mereka. Bukankah ini seperti diasingkan? Suruh kubur di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah, itu kuburan orang-orang yang kena terpapar virus corona. Sedihkah hati saudara kalau mengalami hal seperti ini? Maukah kita kaya tapi menderita seumur hidup seperti Gehazi? Saudara, itulah sebabnya mengapa orang-orang percaya dilarang mengatakan dusta. Karena ingat, tadi saya katakan dusta itu berasal dari si iblis. Dusta itu membawa kematian dan terpisah dari persekutuan dengan Allah. Dan dusta juga mengakibatkan kutuk bagi dirinya sendiri dan anak cucunya, yang akhirnya membawa kebinasaan bagi mereka semua. Masihkah saudara atau saya atau siapa saja mau mengucapkan kata-kata dusta ini lagi? Apa kata Alkitab bagi orang-orang yang suka mengatakan dusta itu? Sudah lihat di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan, begini bunyinya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, saya ulangi, semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara, mari garis bawahi ayat ini. Semua dusta. Ingat apa yang dialami oleh Ananias Sapira. Ingat apa yang dialami oleh Gehazi. Ingat apa yang dialami oleh yang lain-lainnya. Saudara, sebab itu saya ingatkan, bertobatlah dan mulailah berdoa, minta kekuatan dari Tuhan supaya kita tidak dibelenggu lagi oleh keinginan berkata dusta. Ingat, lautan api dan belerang sangat menyakitkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah disampaikan.
Biar Roh Kudus yang bekerja mengingatkan, menyadarkan kami, sehingga kami mau hidup benar di depan-Mu. Iya di atas yang iya, tidak di atas yang tidak. Demikian juga Tuhan, ajar kami untuk menjadi anak Tuhan dalam kata-kata maupun perbuatan kami, menjadi teladan bagi semua orang, baik bagi sisi keluarga kami, mitra kerja kami, maupun kawan-kawan kami siapapun, supaya mereka melihat Kristus dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang kami kasihi, untuk menutup kebaktian kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan nyanyian yang biasa kita nyanyikan, yaitu Doxology. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang kami mengikuti ibadah melalui video ini. Berkati firman Allah yang telah disampaikan, supaya kami dapat melaksanakan firman Allah dengan kata-kata dan perbuatan kami, sehingga dapat menjadi berkat bagi semua orang. Dan sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan dan pimpinan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara semua, mulai pada pagi hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.